Halo Cars Lovers, apa kabar semua? Hari ini aku Aci akan review sebuah kendaraan unik dari Nissan. Yang ini tuh mobilnya istimewa banget. Pokoknya teman-teman jangan sampai kelewatan review kali ini karena ini keren banget. Sebelum kita mulai review mobilnya, jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel ini di Garasi 98 supaya semua orang di muka bumi ini tahu ya tentang mobil Nissan yang satu ini. Yuk, kalau udah subscribe, kita mulai aja reviewnya. Nah, ini dia nih mobil yang akan kita review hari ini. Ini adalah mobil Nissan Grand Livina seri X Gear tahun 2008 ya. Mobil ini salah satu mobil yang istimewa dari Nissan karena apa? Karena ini tuh mobil yang bisa mobil segala umat gitu ya bisa dibilang ya. Karena apa? Karena ini buat adventure juga oke, buat keluarga juga oke, buat jalan-jalan di kota day trip gitu aja juga oke. Pokoknya buat teman-teman yang nyari mobil yang bisa digunakan serbaguna gitu ya, multifungsi, bisa pakai mobil ini ya. Karena mobil ini tuh 1500 cc ya, jadi cukup irit ya, tapi tenaganya juga oke banget ya. Tersedia ada yang matic dan manual. Kebetulan yang hari ini akan kita review adalah yang matic ya teman-teman. Nah, langsung aja kita review dari segi eksteriornya nih. Oke, jadi kita review dulu bagian pertama nih, bagian depan dari mobil ini ya. Pertama kita lihat dari depan tuh sebenarnya seperti mobil yang cukup sporty ya, karena ini memang mobil SUV tipenya, jadinya kesan-kesan sporty tuh sangat kental di bagian depannya ya. Kita lihat dari bempernya nih, ini bempernya black under protector, jadi dari plastik, dan ini bisa banget ya untuk melindungi bagian bemper kalian dari kerikil-kerikil gitu ya, karena SUV kan biasa tuh di medan-medan yang agak banyak bebatuan gitu ya. Jadi kalau ada under protector ini tuh jadinya lebih aman ya bemper kalian ya, karena ini kan dari plastik ya. Terus juga di bagian jendela mesinnya juga ini plastik ya, dan hitam warnanya. Jadi ada list metaliknya juga, jadi membuat kesan makin mewah gitu ya. Walaupun ini mobil lama ya, 2008, tapi tetap bisa bersanding lah dengan mobil-mobil SUV lainnya gitu ya. Terus juga di bagian depan ada logo Nissan-nya seperti mobil-mobil Nissan pada umumnya ya. Dan dari segi lampu di bawah tuh ada fog lamp-nya ya, karena ini pakai fog lamp jadinya tuh emang bisa banget untuk tembus ke medan-medan yang mungkin agak berkabut gitu ya, dan ini sangat membantu kalau malam hujan segala macam tuh fog lamp ini sangat membantu. Terus bagian headlamp-nya juga ada dua lampu atas bawah gitu ya. Dari segi kelampuan depan ini lengkap dan sangat mumpuni ya untuk ke medan-medan yang agak berkabut dan hujan gitu. Kebetulan ini kan mobil yang 5 seater ya, 5 seater, jadinya cuma ada 2 baris ya, baris ketiga untuk bagasi, dan ini kayaknya yang baris kelima ini udah nggak diproduksi lagi, yang cuma 2 baris aja. Karena rata-rata masyarakat Indonesia tuh masih suka yang 3 baris gitu loh, karena mobil keluarga kan, jadi makin banyak barisnya makin banyak gitu keluarganya gitu. Nah, kalau ini tuh cuma 2 baris, jadi cukup buat 5 orang doang gitu ya. Mungkin keluarga-keluarga kecil masih bisa di sini gitu. Oke, lanjut lagi ke sebagian spion. Bagian spionnya ini udah pakai elektrik ya, jadi diatur dari dalam gitu ya, bukan touchscreen yang harus digimana-gimanain ya. Kalau untuk tiltnya itu bisa elektrik dalam, tapi kalau emang mau diparkir dan di pinggir jalan gitu ditutup pun bisa gitu ya, ditutup supaya nggak nyenggol segala macam ya teman-teman ya. Terus, nah dari bemper depan nih, bemper black protectornya ini tuh nyambung terus ya sampai ke lengkungan ban ini. Nah, untuk mobil Grand Livina X Gear ini pakai diameter ban 15 inci ya, dan ini udah masih pabrikannya, jadi belum dimodif ya teman-teman. Kalau ada yang ngelihat supaya kelihatan makin sporty gitu ya, kadang-kadang ada yang tinggiin, ada yang gedein bannya, mungkin juga bisa ya. Cuma kayaknya yang kayak gini tuh yang dari pabrikannya udah fungsinya udah maksimal gitu ya. Terus juga
Bodinya juga masih kaleng. Handle gripnya ini tuh dari silver juga metalik ya, jadi nambah kesan apa ya, wow gitu lah, nambah pop up gitu kan teman-teman ya. Ini bagian kunci, dan sampai belakang juga ini seal di kacanya juga ya. Dan perpaduan antara silver dan hitam ini tuh nggak kuno ya teman-teman ya, walaupun nih mobilnya udah lawas gitu ya, tetap masih bersanding sama desain-desain mobil-mobil sporty lainnya gitu ya, mobil SUV lainnya ya. Ini sama, under protectornya juga masih ada, ban belakang juga sama, sampai kita ke bagian ini nih, tempat isi bensin ya, tangkinya. Tangkinya ini ada handle dari dalam ya, ada penguncinya dari dalam. Jadi kalau mau isi bensin ya udah dibuka aja. Bentuknya sih sama ya, nggak ada desain-desain khusus di sini ya. Biasanya kalau mobil-mobil sekarang tuh ada yang ukiran-ukiran metaliknya gitu di sini ya. Kalau ini nggak ada ya, masih simple dan plain aja gitu ya. Kita akan lanjut ke bagian atasnya. Di sini ada roof railnya ya. Ini udah bawaan langsung dari pabriknya. Ini tuh bisa untuk apa ya, misalkan bawa bawaan yang banyak gitu ya, barang-barang tuh bisa taruh di atas ini ya, karena ada roof railnya ini ya. Roof rail ini juga dari besi juga, dan ada plastiknya juga ya. Jadi kalau untuk beban mau ditaruh di atas masih bisa gitu, emang fungsinya untuk menaruh tambahan bagasi lagi di atas gitu. Oke, di bagian belakangnya ini nggak banyak macem-macem ya. Grand Livina X Gear ini mungkin sengaja membuat sesimpel ini supaya nggak termakan usia gitu, nggak termakan waktu desain ya. Jadi dia pakai yang simple-simple aja. Terus di sini kadang-kadang suka ada yang berbentuk X Gear gitu tulisan di atas ya. Sebenarnya ini stiker ya teman-teman ya. Jadi kalau dinyalain gitu, ini sebenarnya ada kotak warna merahnya di dalam ya, ada lampu warna merah. Tapi ditempelin stiker tulisannya X Gear gitu. Jadinya kelihatan lampunya nyala berbentuk tulisan X Gear gitu. Padahal ini adalah variasi ya teman-teman ya. Ada Livina X Gear ya sebagai serinya. Logo Nissan sampai lampu ya. Lampu belakangnya ini juga masih standar ya teman-teman ya. Ada 2 lampu untuk mundur-mundur ya. Dan bagian bempernya masih under protector juga ya, dari plastik. Tapi ada variasi silver di bawah sini ya, mungkin supaya nggak membosankan aja ya. Jadi bemper bawahnya ini tuh tiba-tiba silver gitu ya, tiba-tiba silver jadi shock gitu orang-orang ya. Tapi silver ini tuh menambah kesan mewah juga sih gitu, karena kalau terlalu hitam semua tuh plain aja kan gitu. Kalau dari belakang nggak kalah lah sama mobil-mobil SUV zaman sekarang gitu ya, kayak Rush gitu atau Terios gitu, nggak kalah nih teman-teman ya. Jadi tetap oke, keren, dan bisa untuk semua umat gitu ya. Oke, tadi semua udah eksteriornya udah kita review ya teman-teman. Teman-teman udah lihat sendiri dari depan sampai belakang. Itu semua udah all clear semuanya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Yuk, kita lihat. Nah, mobil Nissan Grand Livina X Gear ini dibekali dengan mesin HR15DE ya teman-teman ya. Ini juga blok-bloknya rapi banget ya. Kebetulan ini yang seri 1500 cc ya. Jadi tenaga maksimalnya itu sampai dengan 6000 rpm teman-teman. Dengan torsi maksimal 144 Nm di rpm 4400 gitu. Ini blok mesinnya udah rapi, akinya juga masih sehat semua ya teman-teman. Dan yang bikin ini nggak kelihatan berantakan ya, mungkin karena ada plat di depan sini nih gitu. Jadi bikin mobil ini tuh terkesan rapi gitu, section-section mesinnya. Jadi walaupun ini mobilnya udah lama gitu ya, tapi kalau misalkan bagian-bagian plat-plat plastik ini dibersihin tuh jadi kelihatan seger lagi ya. Ini juga ada sealnya juga. Mobil ini kebetulan belum pernah nabrak sampai penyok gitu bagian depannya, jadi sealnya masih rapi. Dan depan kapnya ini belum pakai hidrolik gitu ya teman-teman, jadi masih harus disangga pakai besi kayak gini. Itu sih teman-teman. Ya itu ya teman-teman ya, kurang lebih reviewnya untuk bagian mesinnya. Kalau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi nih soal spek-speknya Grand Livina X Gear nih, boleh tulis di kolom komentar ya, biar nambah pengetahuan bareng-bareng nih. Sekarang mesin ini udah, kita lanjut ke interiornya ya. Kita tutup dulu.
Nah, ini dia nih mobil istimewa kita hari ini ya teman-teman ya. Kita tutup dulu. Pertama mungkin kita dari pintu dulu deh ya. Pintunya ini tuh semua dari plastik ya, kar plastik, jadinya menambah kesan-kesan apa ya, kesan-kesan maskulin ya, maskulin dan sporty ya. Biasanya yang baru tuh ini ada wood panelnya nih, untuk power window-nya ini pakai wood panel gitu di bungkusnya gitu. Tapi kalau yang ini karena tahun 2008 jadinya tuh belum pakai wood panel teman-teman, masih hitam polos biasa ya. Abu-abu deh ini abu-abu ya, jadi warnanya lebih muda. Locknya juga otomatis gitu ya, terus lock kunci juga bisa, ada juga di depan sini. Nih tempat receh gitu ya, pas segala macam tuh bisa, atau cuma buat dikosongin aja nih ya. Sebagian bawahnya ini terbilang kecil ya, kantong bagian bawah sini, karena kadang-kadang masukin aqua aja juga nggak cukup nih ya, air mineral atau botol gitu masukin aja itu nggak cukup. Nah tapi kalau misalkan air minum mungkin bisa ditaruh di sini nih teman-teman nih, botol ya. Terus juga ini masih tape dari bawaan ya, tape bawaan ini tuh terbilang tua ya, cukup tua ya, karena nggak ada kabel AUX-nya, nggak ada Bluetooth-nya, kagak ada USB-nya gitu ya. Jadi cuma bisa pakai CD nih, pakai CD doang gitu. Terus juga nih lampu hazard ya, AC-nya 1 2 3, nyembur bawah nyembur atas. Tuh, terus ini kan transmisinya matic ya. Jadinya ada R, N, D, 2 dan 1 ya. Ini juga biasanya ini kalau yang baru udah pakai wood panel ya, jadi desainnya tuh dari kayu gitu, desain kayu ya, tapi tetap dari plastik sih kayaknya. Oke, ini rem tangannya juga simple ya, dari plastik ya, tapi sebelah rem tangan nih ada juga nih kantong buat kartu e-money, e-tol gitu ya teman-teman ya. Terus ke bagian belakangnya lagi, ini buat tempat minum penumpang ya. Unik banget ya, awalnya saya pikir juga cuma satu gitu ya, cuma ada satu gini, ternyata tuh bisa dibuka nih teman-teman. Dibuka terus diputer, nah terus masukin ke sini tuh, jadi ada 2 gitu, bisa di sini bisa juga di sini gitu ya naruhnya. Terus dari bagian setirnya nih dari karet ya, cuma memang karena ini mobil lama gitu dan tidak dilapisi sarungnya, makanya nih karetnya tuh udah agak lecet-lecet pemakaian gitu lah teman-teman ya. Makanya setirnya ini tuh harus dipakein pelindungnya lagi gitu ya, biar tetap keren gitu loh, semua cat dari pabriknya gitu kan. Terus juga di sini ada 3 indikator ya, RPM, kecepatan, sama bensin ya. Semuanya ada di sini ya. Bagian depannya sini sih polosan ya, bisa taruh kadang-kadang tisu atau apa kayak gitu kadang-kadang. Tapi kalau saya sih sukanya polos-polosan aja ya, biar semuanya tuh kelihatannya tuh jreng gitu loh, semuanya clear gitu loh ketika mengendara gitu. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan audio bawaannya ya, ada power amplifier yang bikin hasil suaranya tuh makin dem-dem gitu loh, makin super power lah gitu ketika berada dalam mobil ini ya. Nah sekarang kita review joknya ya teman-teman ya. Joknya ini masih jok pabrikan, emang desainnya agak tua sih ya bisa dibilang ya, karena ini belum jok kulit ya, masih kain biasa, nggak bludru juga sih ini teman-teman ya. Terus ada motif-motif agak garis-garis merahnya gini. Kalau mungkin dibandingkan sama mobil-mobil sekarang sih emang lebih keren ya kalau misalkan dilapisin jok kulit lagi ya. Nah kita ke bagian jok belakangnya. Bagian belakang ini jok buat duduk 3 orang ya, cukup ya 3 orang, walaupun yang tengah ini agak kecil ya. Mungkin idealnya sebenarnya 2 orang gitu, cuma bisa lah buat 3 orang, anak kecil 1 di sini ya. Bahannya sih sama kayak jok bagian depan ya teman-teman. Ini kain juga, mungkin kayak Oxford gitu mungkin ya. Jadi emang agak sedikit cepat kotor ya teman-teman ya. Cuma harus dilapisin lah, kalau saran saya sih dilapisin aja gitu ya. Terus ini ada kantongnya 2 ya, dari kursi pengemudi dan kursi penumpang bagian depan. Nah ini kalau mau dilipat kursi penumpangnya tuh tinggal lipat aja, sebelah sana pun kayak gitu sama ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian bagasi bagian belakang. Oke, ini kita ke bagian belakangnya ya teman-teman ya. Nah ini kan cuma 2 baris ya teman-teman, jadi ada juga yang bagian belakangnya tuh kursi juga. Tapi kalau yang ini versi nggak ada kursinya, versi yang langsung bagasi nih. Bagasinya ini ada bagian atas nih tingkat gitu ya teman-teman ya, ada yang bagian bawahnya, ada yang bagian atasnya, dua-duanya sama-sama lega ya. Tapi ini tuh membantu banget sih teman-teman, kadang-kadang barang-barang yang perintilan gitu ya, itu bisa banget taruh di sini ya. Tapi jangan taruh barang yang terlalu berat gitu, karena ini cuma terbuat dari kayu nih teman-teman ya. Tapi bisa juga kalau nggak suka nih bisa dicopot ya, dari sini ada talinya.
Ini talinya juga tali biasa sih, tali sepatu gini nih. Nah, di bagian bagasi belakang ini juga tersimpan ban serep ya. Jadi ada ban serepnya, kalau buka karpetnya ini tuh itu udah terlihat ya, ada bagian ban serepnya ya. Jadi aman lah tersimpan di sini ya. Cuma memang harus ada baut-bautnya yang ngencengin ya, supaya nggak geradak-geruduk gitu loh ketika kalian di medan yang agak berantakan gitu ya. Nah, itu dia tadi kita review semua bagian dari Nissan Grand Livina X-Gear tahun 2008 ya. Dari depan sampai belakang, eksterior, interior, sampai mesin, atas ke bawah, semua udah kita review. Jadi kalau menurut aku pribadi sih overall, mobil ini cocok banget ya buat keluarga, buat adventure, buat anak muda, orang tua, cewek maupun cowok bisa banget nih pakai ini nih, karena ini sporty, maskulin, tapi tetap kelihatan elegan juga gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nyari-nyari mobil, bisa banget Grand Livina X-Gear ini jadi salah satu pilihan teman-teman, karena untuk pemakaian sehari-hari juga aman banget ya teman-teman. Jadi udah sampai situ aja dulu ya, cukup sekian dulu nih review kita hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa lagi-lagi like, share, dan subscribe di kolom garasi 98 di YouTube channel ini, satu-satunya review mobil terlengkap, terakurat, dan terpercaya ya teman-teman. Kalau gitu saya Aci, salam otomotif.